Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN mengenai bab 1, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada menggali rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Proses Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara. Setelah berakhirnya masa kerja BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah peristiwa-peristiwa sejarah dalam perumusan Pancasila. Peristiwa dimulai saat Jepang terdesak oleh sekutu. Kemudian bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka. Pada tanggal 1 Maret, BPUPKI dibentuk dan melaksanakan sidang pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 gagasan dasar negara. Sidang dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945, di mana Mr. M.R. Supomo menyampaikan 5 gagasannya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka, dan kelima poin tersebut diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang awalnya memfokuskan pada agama Islam mengalami perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena banyak kritikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan dasar negara yang sah. 3 tokoh yang mengusulkan gagasan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing mengusulkan 5 dasar negara atau asas negara. Sementara itu, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan rumusan dasar negara, yaitu internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan tentang Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia ini bertugas membahas dan merumuskan dasar negara setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kubu kebangsaan atau nasionalisme dan 4 orang dari kubu Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 juga merumuskan dasar negara dan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 10-16 Juli 1945, dilaksanakan sidang kedua BPUPKI, yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, wilayah kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan. Sebelumnya, pada tanggal 11 Juli, Piagam Jakarta mendapat respon tajam, terutama dalam perumasannya yang membuat perwakilan Indonesia Timur kebaratan. Pada akhir sidang BPUPKI, disusun dasar negara dalam Piagam Jakarta sebagai norma dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan untuk persiapan kemerdekaan. Berikutnya, naskah Piagam Jakarta. Sekarang, kita lanjutkan pada materi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas mempercepat upaya persiapan bagi pembentukan Indonesia Merdeka, termasuk menetapkan konstitusi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 merupakan awal pembentukan PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi proklamasi kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus 1945 merupakan masa sidang pertama. Lalu besoknya adalah masa sidang kedua. Lalu besoknya lagi adalah masa sidang ketiga PPKI. Informasi tambahan terkait peristiwa Rengas Dengklok tujuannya adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan agenda PPKI. PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sidang pertama menghasilkan beberapa poin. Pertama adalah pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar.
Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo beserta tokoh Islam lainnya untuk membahas lagi Piagam Jakarta, karena ada keberatan terkait kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka sepakat merubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Poin kedua adalah pengangkatan presiden dan wakil presiden. Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi, dan ia mengajukan Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Poin ketiga adalah pembentukan Komite Nasional. Komite ini bertujuan untuk membantu Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Agenda PPKI pada 19 Agustus sampai 20 Agustus 1945 atau masa sidang kedua menghasilkan poin pertama, pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi, kedua membentuk Komite Nasional Daerah, ketiga menetapkan 12 departemen. Pada 20 Agustus 1945 atau masa sidang ketiga, terjadi pembentukan Partai Nasional Indonesia dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Pada era sekarang, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah tidak berjarak. Kita dapat berhubungan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Misalnya, pada saat ini kita bisa menghubungi siapapun, kapanpun, dan dimanapun lewat internet. Lewat internet, kita bisa menghubungi teman kita yang berada di belahan dunia yang lain. Bahkan, kita bisa mengetahui berbagai macam peristiwa di belahan dunia yang lain. Ini jelas berbeda dengan era awal kemerdekaan. Lewat perkembangan teknologi informasi, kita bisa mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia. Ini merupakan peluang dan tantangan bagi penerapan Pancasila. Melalui perkembangan teknologi informasi tersebut, kita bisa menjadi inspirasi kepada seluruh dunia tentang indahnya nilai-nilai Pancasila. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kemajuan teknologi informasi juga dapat membawa pengaruh buruk bagi kita. Bisanya muncul hoaks dan juga ujaran kebencian di berbagai media sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi, ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila juga dapat menyebar dengan cepat. Dari penjelasan tersebut, kita telah menyadari bahwa kemajuan teknologi informasi telah membawa persepsi atau cara pandang baru tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam media sosial atau bagaimana menerapkan Pancasila dalam bermedia sosial. Berpancasila di era media sosial. Menurut data yang dirilis oleh Wear Sosial tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Setiap tahunnya, pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang masif. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran atau intoleransi, dan radikalisme. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Dapat kita simpulkan bahwa media sosial bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, dia memberikan dampak positif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun, di sisi lain, dia juga memberikan dampak-dampak negatif yang justru bisa mengikis nilai-nilai Pancasila yang kita sebagai warga negara Indonesia. Di satu sisi, dia memberikan dampak positif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun di sisi lain, dia juga memberikan dampak-dampak negatif yang justru bisa mengikis nilai-nilai Pancasila Kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban menggunakan Pancasila sebagai filter agar penggunaan media sosial dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hanya menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Kita lanjut ke poin ketiga. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara Indonesia, kita ini bahkan sebenarnya ketika kita di luar wilayah negara Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi atau penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Kita akan bahas satu persatu dari sila pertama sampai sila yang kelima, yang tentu kita akan membahas sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kebinekaan dalam kepercayaan harus menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah sila yang kedua,
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menggambarkan setiap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam atau bineka diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan, untuk semata-mata memajukan bangsa dan negara Indonesia. Intinya, sila ini mengajarkan kita untuk bersatu di tengah perbedaan yang kita miliki. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Dan yang terakhir adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan hak-hak martabat, hak dan wewenangnya. Lalu yang terakhir, mengenal budaya dan produk lokal. Nilai dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, mencakup rasa cinta tanah air dan bangsa. Nilai ini berkaitan dengan nasionalisme atau perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air. Salah satu tindakannya adalah dapat dilakukan seluruh warga Indonesia dengan cara menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal Indonesia. Hakikat bangga sebagai bangsa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangga diartikan sebagai besar hati atau gagah karena memiliki keunggulan. Keunggulan akan membuat kita berbesar hati atau bangga. Jadi, bangga menjadi bangsa Indonesia adalah berusaha hati atau merasa gagah dengan Indonesia memiliki keunggulan. Apa saja keunggulan Indonesia yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Pertama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua, Indonesia memiliki kekayaan budaya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan beraneka ragam, baik flora, fauna, dan deposit di dalam tanah. Yang kedua, Indonesia merupakan penghasil rempah terbaik di dunia, sehingga mengundang kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 demi menguasai rempah-rempah Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dalam berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dan banyak penduduk Indonesia yang menjadi petani. Produk pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Yang kedua, perkebunan. Indonesia adalah negara dengan hasil perkebunan yang melimpah. Indonesia menjadi penghasil kopi keempat terbesar data International Coffee Organization atau disingkat ICO tahun 2020. Yang ketiga, kehutanan. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah hutan terluas di dunia. Dalam produksi kayu, Indonesia juga termasuk salah satu penghasil kayu terbesar di dunia. Yang keempat, tambang. Indonesia memiliki potensi tambang seperti minyak, bumi, gas, batu bara, bauksit, pasir, besi, emas, timah, tembaga, nikel, aspal, mangan, belerang, marmer, dan yodium. Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar di dunia dan termasuk 10 besar negara penghasil emas terbesar di dunia. Yang kelima, maritim. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain hutan mangrove dan terumbu karang, Indonesia menjadi salah satu negara produsen perikanan terbesar di dunia berdasarkan laporan FAO 2019. Yang keenam, keindahan alam. Flora dan fauna juga termasuk keunggulan sumber daya alam Indonesia. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia diperkirakan akan mendapat bonus demografi pada era 2030 sampai 2040. Indonesia memiliki kekayaan budaya dengan keberagaman yang besar dari aspek budaya, adat, bahasa, agama, dan kesenian yang belum ditemukan di negara lain. Produk dalam negeri atau produk lokal dapat ditemukan menurut 4 acuan. Pertama, produk terbuat dari bahan yang berasal dari dalam negeri. Kedua, tenaga kerjanya berasal dari dalam negeri. Ketiga, menggunakan merek lokal. Keempat, kepemilikan perusahaan adalah warga Indonesia. Berikut beberapa dampak positif apabila masyarakat menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal. Pertama, meningkatnya produksi dalam negeri. Kedua, meningkat skala usaha dalam negeri karena produksi yang meningkat
Kedua, meningkat skala usaha dalam negeri karena produksi yang meningkat. Ketiga, menambah jumlah investasi di Indonesia. Keempat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ketujuh, mengurangi kriminalitas karena makin banyak masyarakat yang lebih baik. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terkesan berbelit-belit di poin pertama dan juga poin ketiga. Karena jujur saya mencari materi mengenai PPKN kurikulum Merdeka ini di Google tidak ada sama sekali. Lalu saya menemukan 4 poin ini di YouTube, di channel YouTube. Maka dari itu mohon maaf jika terkesan berbelit-belit karena memang saya menggunakan transkrip YouTube. Untuk dokumen yang lebih jelas akan saya lampirkan di bawah. Tentu akan saya rapikan terlebih dahulu. Sekian penjelasan PPKN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.